everyone, welcome to my video. Nah, di video kali ini aku tuh pengen kasih lihat beberapa koleksi novel aku yang memiliki tema atau mengangkat isu tentang mental illness, guys. Isu mental illness itu menurut aku cukup menarik dan aku tuh punya beberapa novel yang mengangkat isu tentang mental illness, guys. Nah, di sini aku ada 5 novel yang mengangkat isu tentang mental illness atau ada unsur mental illness-nya di dalamnya, dan menurut aku alurnya itu lumayan menarik semuanya, guys. Jadi, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku mulai dari novel yang pertama ya, guys. Novel pertama koleksi aku yang mengangkat isu tentang mental illness adalah novel ini, guys. Ini judulnya adalah Pernikahan yang Tak Sempurna, karya Rika Subana dari penerbit Kata Depan. Novel ini tuh terbit tahun 2018, guys. Udah lumayan lama ya. Dan aku tuh ingat banget waktu aku beli novel ini tuh aku beli dengan harga 10 ribuan aja. Udah murah banget karena dia emang udah nggak dicetak ulang, makanya dijual obral. Nah, novel itu menceritakan tentang seorang pria yang dijodohkan dengan seorang wanita cantik yang sama sekali belum pernah ia kenal. Nah, setelah menikah, si pria ini tuh menyadari ada gelagat atau sifat yang aneh dari istrinya. Dan ternyata si wanita ini tuh memiliki mental illness, PTSD kalau nggak salah. Aku agak lupa juga karena aku baca novel ini udah hampir 2 tahun yang lalu. Dan si pria ini tuh merasa kecewa, guys, setelah mengetahui bahwa istrinya mengidap penyakit mental karena dia kan dijodohkan dan orang tua dari si wanita ini tuh sama sekali nggak memberitahunya sebelumnya. Jadi si pria ini tuh merasa kecewa dan merasa tertipu oleh mertuanya karena sama sekali mereka tuh nggak pernah bilang bahwa istrinya ini mengidap penyakit mental. Nah, di sisi lain, wanita dari masa lalu si pria ini tuh datang kembali ke kehidupannya dan membuat hatinya kembali goyah. Dulu tuh hubungan si pria sama si mantannya ini tuh nggak direstui oleh orang tua si pria karena si wanita ini tuh adalah seorang janda yang memiliki 2 anak, guys. Menurutku konflik dari novel ini tuh cukup menarik, plotnya juga rapi. Konfliknya cukup bikin greget ya, karena itu adalah masalah yang sensitif tentang orang ketiga. Dan novel itu bisa banget dibaca in one sitting, karena dia alurnya benar-benar ngalir aja gitu, dan konfliknya walaupun lumayan greget tapi enggak terlalu rumit. Lanjut di novel kedua yang mengangkat isu tentang mental illness, aku ada novel ini, guys, judulnya Skizofrenia, karya Di Sadis dari penerbit Median Books. Aku ingat banget waktu pertama kali aku lihat novel ini, aku tuh langsung tertarik karena dari judulnya aja udah kelihatan banget kalau dia itu mengangkat isu tentang mental illness. Nah, novel itu mengisahkan tentang seorang wanita yang suatu hari pulang kerja sendirian di malam hari dan dia itu dicegat oleh 3 preman kemudian dilecehkan, guys. Nah, karena hal tersebut si wanita ini tuh menjadi bahan gunjingan tetangga, bahkan mertuanya sendiri. Dan karena hal tersebut, si wanita ini didiagnosis mengidap penyakit mental skizofrenia. Tapi untungnya si wanita ini tuh memiliki suami yang baik yang selalu mensupport dia di segala keadaan. Namun penderitaannya si wanita ini tuh nggak berhenti sampai di situ, guys. Karena sang suami suatu hari itu hilang dalam perjalanan pesawat yang mengalami kecelakaan dan jasadnya itu nggak pernah ditemukan. Ironi banget ya. Aku juga suka banget sama novel ini karena dia plotnya bikin greget banget, apalagi di part si mertuanya yang jahat banget sama si wanita ini. Dan dari kisah wanita di novel ini, aku tuh menyadari bahwa kondisi mental seseorang itu justru lebih sering dihancurkan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Kayak si wanita ini yang mentalnya itu dijatuhkan oleh si mertuanya sendiri. Kita tuh nggak boleh loh asal menghakimi kondisi mental seseorang karena mental illness itu adalah suatu masalah yang serius, guys. Novel ketiga koleksi aku yang memiliki atau mengangkat isu mental illness adalah novel ini, guys. Spoiler, karya Lia Nurida dari penerbit Bentang Pustaka. Sebenarnya untuk novel satu ini dia tuh topik utamanya bukan tentang mental illness ya, guys. Tapi karena dia itu juga memasukkan isu mental illness, jadi aku tuh pengen kasih lihat dan masukin novel ini dalam daftar koleksi novel aku yang mengangkat isu tentang mental illness. Untuk alur cerita dan review dari novel ini aku udah pernah bahas di video tersendiri. Kalian bisa cari aja di playlist aku, judulnya Mizan Writing Bootcamp. Itu aku udah pernah bikin satu video tentang novel ini. Menurutku novel ini tuh cukup menarik. Dia plot twistnya sangat unpredictable.
Mental illness yang dibahas di dalam novel ini itu tentang obsesi berlebihan seorang siswa terhadap gurunya guys. Sehingga karena obsesi berlebihan tersebut, ada seseorang yang harus meregang nyawa. Lumayan serem ya. Nah, itu kenapa aku bilang kalau mental illness itu adalah masalah yang serius. Kadang mental illness tuh sering dianggap sepele buat orang-orang, padahal orang yang memiliki mental illness itu bisa berbahaya, bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain di sekitarnya. Contohnya yang dibahas dalam novel ini. Dan maka dari itu mental illness itu tidak bisa dianggap remeh ya guys. Novel selanjutnya yang mengangkat isu tentang mental illness adalah novel Ganeta guys. Ini karya Anggi Pristiwani dari penerbit Raneloof. Nah, secara singkatnya si Ganeta di dalam novel ini itu memiliki mental illness PTSD guys. Nah, hal tersebut terjadi gara-gara awalnya itu berasal dari keretakan hubungan rumah tangga antara kedua orang tuanya. Nah, ceritanya si Ganeta ini tuh punya saudara kembar laki-laki dan satu orang adik perempuan. Gara-gara orang tuanya bercerai, Ganeta harus berpisah dengan saudara-saudaranya dan ikut dengan mamanya ke Paris. Nah, selama di Paris, mamanya Ganeta ini tuh sering ngamuk karena dia stres ya karena perceraiannya dan suaminya yang udah menikah lagi dengan wanita selingkuhannya. Dan Ganeta ini sering jadi sasaran amukan dari mamanya guys. Hal tersebut juga memicu depresi dari Ganeta sendiri. Jadi mamanya depresi, dilampiasin ke dianya jadi ikutan depresi. Dan kondisi mentalnya Ganeta ini semakin gak karuan setelah mamanya meninggal dunia guys. Dan setelah mamanya meninggal, Ganeta kembali ke Indonesia untuk berkumpul dengan keluarganya. Akan tetapi, setelah dia pulang ke keluarganya lagi, adik perempuannya itu sedang koma yang disebabkan oleh kelalaian dari ayah dan juga saudara kembarnya sendiri guys. Dan hal itu kembali memicu kesehatan mentalnya Ganeta, walaupun keluarga Ganeta yang di Indonesia tuh sebenarnya nggak tahu kalau ternyata Ganeta ini sudah mengidap PTSD. Ini menarik banget loh. Aku suka sama novel ini karena dia tuh ceritanya ringan tapi gregetnya dapat, dan aku suka banget sama sosok Ganeta ini karena dia itu badass banget. Dia nggak pernah ragu dan takut untuk membela yang lemah. Pokoknya alur cerita dari novel itu super greget banget dan aku suka sih sama novel ini. Nah, novel terakhir yang memiliki isu mental illness ini adalah novel favorit aku dan udah beberapa kali aku bahas ya di video aku, yaitu ini dia guys, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna dari penerbit Grasindo. Ini aku udah bahas berkali-kali tapi nggak apa-apa, aku pengen bahas lagi karena aku bener-bener sesuka itu sama novel ini. Ini menurutku adalah karya terepik Kak Brian sejauh ini yang udah aku baca ya. Kak Brian tuh udah menerbitkan buku baru loh guys, tapi aku belum beli bukunya. Mungkin next time akan aku beli buku karya Kak Brian lagi karena karya beliau itu epic-epic. Novel ini tuh mengisahkan tentang seorang pria berusia 37 tahun. Dia itu sering mengalami perundungan sejak kecil karena dia memiliki postur tubuh yang gemuk dan berkulit hitam guys. Sejak kecil, dia itu sering mendapatkan perlakuan tidak adil dari keluarganya sendiri, dari orang tuanya ya terutama. Dia merasa tersisihkan, dia merasa nggak ada orang di dunia ini yang berpihak kepadanya, dan hal tersebut berlanjut sampai ia tumbuh dewasa, sampai ia mengalami depresi guys. Dan suatu hari si pria ini itu ingin mengakhiri hidupnya sendiri karena dia udah nggak kuat sama apa yang telah ia alami selama ini. Tapi sebelum ia melakukan hal tersebut, dia mencari mie ayam langganannya yang ingin ia santap untuk terakhir kalinya. Nah, dalam pencarian mie ayam untuk yang terakhir kalinya ini, si pria ini tuh malah terlibat masalah dan dia bertemu dengan banyak orang dari berbagai profesi, dari berbagai latar belakang hidup yang bisa dibilang lebih rendah daripada dirinya ya guys. Dan orang-orang yang dia temui itu banyak memberi dia pelajaran, membuka pikirannya sehingga dia bisa lebih bersyukur, dia lebih open-minded, dan dia tuh bisa merasakan apa yang selama ini nggak pernah ia rasakan. Dia merasa dimanusiakan oleh manusia yang kelihatannya tuh lebih keji daripada orang-orang di sekitarnya yang terlihat baik. Ini novelnya tuh sangat highly recommend untuk kalian baca guys. Ini novelnya bestseller, mega bestseller banget. Bahkan udah dicetak lebih dari 40 kali cetak guys. Ini bener-bener novel yang sangat gong. Pokoknya kalian kalau belum baca novel ini rugi banget sih.
Nah, jadi itu dia guys, kelima novel koleksi aku yang memiliki tema atau mengangkat isu tentang mental illness. Nah, untuk video kedepannya aku harus bahas novel dengan tema apa lagi nih guys, komen di bawah ya. Dan mungkin sampai di sini dulu guys video aku kali ini. Makasih buat kalian yang udah mau nonton sampai akhir. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk klik like dan subscribe, share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.